wabarakatuh. Mahasiswa yang hormati, ini kita lanjutkan ya mata kuliah hukum pidana. Nah, biasanya kalau sebelum pembelajaran itu ada dengan pokok pembelajaran. Pokok pembelajaran itu mengenai tentang hal-hal yang berkenaan dengan maksud dari pembahasan daripada apa yang akan dicapai. Jadi kira-kira kalau dalam hukum pidana itu ada beberapa tujuan. Biasanya kita melihat ya, itu dinamakan dengan ada sub capaian pembelajaran ya. Ada juga namanya sub tentang kemampuan air yang diharapkan. Seperti ini, ya. Jadi di situ ada penilaian, ada bentuk pembelajaran, metodenya, ya. Terus ada materi pembelajaran, ya. Terus ada pokok penilaiannya. Nah, biasanya kalau dalam mempelajari hukum pidana itu, ya, itu kita apa ya? CPMK-nya itu mahasiswa mampu menerapkan pengertian. Ya. Ini Anda ini diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang pengertian, ya, sistem tujuan hukum pidana, ya, fungsi hukum pidana, ya, sumber-sumber hukum pidana, tempat dan sifat hukum pidana, ya, terus jenis-jenis hukuman, ya. Terus ada juga teori pemidanaan yang mungkin sudah dijelaskan ya. Terus ada juga yang disebutkan dengan dolus dan culpa atau kesengajaan dan kelalpaan serta alasan-alasan penghapusan kesalahan serta pidana. Nah, pembelajaran ini ya dilakukan secara sistematis ya. Kita lihat. Nah, terus apa isi dari fungsi dan hukum pidana? Ya. Jadi mahasiswa mampu menerapkan pengertian sistem hukum pidana, ya, dan sebagainya. Ya. Nah, ini biasanya sub-subnya tadi itu selanjutnya itu ada fungsi dan hukum pidana, ya. Ada sumber-sumber hukum pidana, dan terakhir itu ada tugas yang diberikan. Nah, ini kira-kira rangkaian ya pembelajarannya. Ya. Juga nanti akan diterangkan mengenai tempat dan sifat hukum pidana. Ya. Sifat dan tempat hukum pidana ini nanti akan kita masuk di sini ya, selesai materi ini. Nah, selanjutnya itu ada sejarah hukum pidana. Ya. Jadi bicara tentang sejarah hukum pidana ini panjang, ya. Mulai dari revolusi Prancis, revolusi Romawi, ya, revolusi Prancis 1818, terus masuk di penjajahan Belanda, ya, penjajahan Jepang, ya, sampai dengan kemerdekaan negara kita ya 1945. Nah, setelah itu ada juga nanti tentang ruang lingkup ya, ruang lingkup daripada asas-asas hukum pidana ya. Jadi banyak juga ya mengenai asas hukum pidana. Nah, terus itu ada yang dikatakan dengan materi tindak pidana. Materi tindak pidana. Materi tindak
istilahnya itu yang apa delik ya, delik apa kejahatan ya. Nah terus ini ada pemidanaan ya, ada pelaku ya. Ini kurang lebih ya sampai di sini tuh ada 12 materi. Yang ke-13 itu ada pertanggungjawaban pidana ya. Nah biasanya kalau pertanggungjawaban pidana ini itu ada tugas yang diberikan ya. Terus ada kita bicara tentang kesengajaan, kealpaan, alasan perbuatan pidana. Nah setelah itu kita masuk di jenis sanksi pidana dan punya hak untuk serta kewajiban menjalankan pidana ya. Nah kira-kira materi-materi inilah ya yang akan kita buat akan kita jalani berhubungan dengan materi pemidanaan ya. Nah baik ya, sekarang Bapak masuk di materi hukum pidana ya. Hukum pidana materi selanjutnya yang akan disampaikan ya. Ini slide-nya ya. Bapak ambil yang materi 95